Ya, selamat ya buat orang Jakarta yang sedang pesta demokrasinya dengan penuh kepedihan dan kesedihan. Kesian deh lo. Kalau Jabar, coba Jabar, Jabar. Jabar pilih siapa sih? Jangan nomor ya, saya nggak hafal Jabar. Siapa calonnya Jabar? Untuk gubernur, gubernur. Di Syekhу, ya maunya Syekhу ini Asih ya. Ini kebanyakan di sini Asih. Iya. Ya sebetulnya itulah. Tapi angkanya ketinggalan jauh ini sama Mulyadi ini piye. Ya. Karena Mulyadi kerjanya 5 tahun, ini kerjanya baru kemarin. Ya, kumaha eta. Baiklah, tinggalkan politik. Ya, untuk sementara kita fokus karena hidup berjalan terus ya. Semoga Allah berkahi kita semua. Bismillah. Kemarin, oke, sebelumnya saya ingatkan dulu jangan lupa perjalanan kita menuju kemana? Perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam kondisi bagaimanapun fokus ya bahwa hidup kita untuk menjumpai Allah taala sehingga di tengah jalan nanti kalau ada gangguan, ada disrupsi-disrupsi straightforward ya bahwa kita punya tujuan yakni ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu perjalanan kita dan jangan lupa selalulah berbekal. Kita kalau kehabisan bensin kan ngisi bensin lagi ya. Nah, jangan lupa charging semangat kita, charging perjalanan kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala selalu, ya. Katakan seperti yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam, inni dzahibun ila rabbi sayahdini. Sesungguhnya aku sedang berjalan menuju perjumpaan dengan Tuhanku dan Tuhanku pasti tunjuki aku jalan perjumpaan dengannya. Kemarin kita sudah membahas tentang gembiranya Allah dan kenapa Allah gembira dan berusaha untuk gembira selalu bersama Allah dengan cara apa? Bertobat. Ya, dengan cara bertobat. Orang beriman tidak akan pernah meremehkan suasana kegembiraan Allah Subhanahu wa taala dengan tobatnya seorang hamba ini. Jadi momen gembiranya Allah itu adalah momen hebat bagi orang-orang beriman. Di situ fokusnya. Berbeda dengan orang beriman yang lebih fokus pada diskon-diskon, ya, sales-sales, apalagi akhir tahun, ya cuci-cuci gudang. Orang-orang beriman ini tentunya mereka jauh lebih smart, jauh lebih cerdas lagi karena fokus dia adalah ada satu momen hebat ketika bisa membuat Allah gembira dengan taubat, maka momen itu betul-betul baginya sangat istimewa. Jadi orang-orang ini memang bukan orang-orang biasa. Mereka adalah orang-orang luar biasa. Betul nggak? Orang-orang luar biasa itu begini, cenderung memilih teman, memilih circle.
Kalau yang di sini ini orang-orang luar biasa semua insya Allah. Ya, yang di sini orang luar biasa. Jadi persahabatan sesama teman yang luar biasa ini orang bilang, siapa kamu kalau mau tahu 5 tahun yang akan datang, lihat siapa teman kamu. Ya, ada teori namanya teori tarik-menarik gravitasi ya. Ada teori juga landasannya landasan induksi. Ya, ketika kita berteman dengan orang-orang yang memang super dan kita duduk bersama dia, lalu ngobrol sama dia, maka yang dibicarakan hal-hal super, yang mau dicapainya juga hal-hal yang super gitu ya. Tapi kalau bertemannya dengan teman yang mager, baru bergerak kalau udah belanja, belanja pun carinya yang diskon, ya sudah bagus sih belanja diskon ya daripada mahal-mahal itu lah. Tapi kalau bertemannya dengan orang-orang seperti itu ya selamatlah sudah. Sebegitulah penghasilanmu. Itu kalau orang melihat secara materi. Tapi kalau melihat sahabat surgawi, lain lagi kan? Betul ya? Yes. Pertemanan, persahabatan kita dasarnya bukanlah semata-mata industri. Tapi ada yang lebih tinggi dari sebuah interaksi industrial. Adalah hubungan cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan interaksi perjuangan menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Karenanya momen-momen orang-orang hebat itu adalah momen-momen taubatnya diantaranya dan kesempatan bisa membahagiakan Allah adalah sesuatu yang istimewa. Dan memang hal seperti ini tidak bisa diketahui dan dirasakan kecuali orang-orang yang sudah punya kekhususan ilmu tentang nama Allah, tentang sifat Allah, dan tentang hal-hal yang pantas bagi zatnya, bagi dirinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang orang-orang beriman ini dikatakan sebagai manusia berkelas, ya. Manusia berkelas itu orang beriman itu khairul bariyah. Dan dari semua makhluk ciptaan Allah ini yang terbaik adalah manusia dan manusia terbaik adalah yang beriman. Bahwa orang-orang beriman ini direkayasa oleh Allah untuk selalu mendapatkan kesempurnaan nikmat darinya. Orang-orang beriman ini selalu menjadi sasaran kesempurnaan kebaikan Allah. Dan orang-orang beriman ini juga seringkali dijadikan sebagai sasaran oleh Allah untuk dilimpahkan kepadanya karamatuhu wa fadluhu, keramatnya Allah atau kemuliaannya Allah dan keutamaan-keutamaannya. Apa kira-kira yang Allah berikan kepada dia? Sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Kehebatan yang dia dapatkan dari Allah, bahkan sesuatu yang tidak pernah dihayalkan. Jangankan menghayal, terbetik aja belum di dalam hatinya. Nah, kepada mereka ya diinspirasikan oleh Allah Ta'ala agar senantiasa memohon kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan baik yang bersifat batin maupun zahir. Di dunia maupun di akhirat nanti. Itu kemarin sudah kita bahas ya, tentang orang-orang beriman yang bergengsi itu ya. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang seperti itu ya. Selalu fokus bagaimana kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan bahagia, dalam keadaan taat.
Kenapa Ibu Umiani angkat tangan? Adakah terkait dengan materi kita? Kalau curhat udah kemarin. Iya Ustadz, ini untuk perjumpaan Allah Ya, kepada Allah. Saya punya teman Ustadz, ya. dia itu bagus sekali. Dia ini mau ketemu Allah, tapi sayangnya Ustadz, dia kena kanker stadium terakhir. Kemudian tapi dokternya itu bilang bahwa usianya sudah nggak lama lagi dan beliaunya itu mendengarkan. Setelah mendengarkan, beliaunya shock Ustadz. Shock Ya, akhirnya matikan mic. dia seperti kesurupan gitu. Waktu saya jenguk beliau, dia sudah nggak kenal saya. Kemudian kita berdoa bersama-sama. Kemudian saya tiup, doanya itu baca Al-Fatihah kayak apa, saya tiup. Kemudian langsung gereng Ustadz. Gereng, mau diludahi, dia apa, terus saya bacakan terus ayat kursi, terus tenang. Kemudian saya panggilkan teman saya yang ruqyah itu, di ruqyah akhirnya dia tenang, bagus. Kemudian nggak sadarkan diri Ustadz sampai sekarang. Dan kemarin saya tanyakan ke putrinya gimana keadaan ibu. Katanya cuma seperti sakaratul maut itu, kejang-kejang. Itu lantas kita apa Ustadz doa kita pada beliau ini, padahal beliau ini kan nggak pernah kemana-mana, orangnya bagus. Ya dia kepala TPQ juga. Ya kok begitu tuh loh. Saya kan takutnya aib gimana orang yang kepada Allah kok tahu cuma begitu toh. Cenderungnya padahal dia sangat baik kehidupannya berhari-harinya. Itu aja Ustadz kok menjumpai Allah kok begini. Makanya saya mikir ya apa ya. Sudah saya bacain apa semua yang di itu sudah selesai kok Yes. sampai sekarang. Sampai sekarang gimana kondisinya? Kondisinya katanya putrinya itu sekarat Ustadz. Cuma kejang-kejang gitu aja. Sudah dibawa ke ICU. Terus, Ya nggak ada respon. oh jadi Nggak koma. sadar. Iya, nggak sadar cuma kejang-kejang katanya anaknya gimana ibu sekarat Bu Umi ya Allah ya Apa Allah yang menyebabkan Sab- dia gara-gara apa awalnya bisa sekarat? itu Ustadz yaitu tadi dia shock mendengarkan tadi itu langsung nggak sadar terus seperti ada Shock mendengarkan rukyah tadi yang dibacain itu. dibacakan ruqyah tadi kan sudah dia akhirnya dia tenang kemudian dia seperti mau meninggal gitu Ustadz. Dia sudah bisa bilang Allah terakhir itu. Bu, Allah, 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 Allah. Terus habis itu nggak bisa. Cuma mangap-mangap gitu aja Ustadz. Terus sampai sekarang berapa hari sudah 1 minggu ini Ustadz. Dia mengapa mungkin menunggu anaknya yang masih di Jepang itu tak apa. Kita semua berdoa ya Allah. Masa orang baik begini apa ya kesalahannya saya dalam hati saya gitu. Gimana cara menghadapi apa doa apa yang supaya seandainya sembuh ya dipercepat oleh Allah seandainya diambil ya semoga dalam keadaan husnul khotimah gitu loh. Baik. Ya kita harus husnudzon dulu prinsipnya ya. Berprasangka baik dulu. Apalagi terhadap orang yang sakit. Kita tidak membicarakan aibnya dulu. Yang kedua, setiap orang pasti ada kelemahannya. Ya. Ya, pasti setiap orang ada kelemahannya. Walau lahiriahnya tampaknya begini dan begitu, tapi kita juga tahu bahwa setiap manusia pastilah ada titik kesalahan juga. Nah, kalau memang sudah ditangani oleh pihak yang memang profesional di bidang itu, katakanlah di rumah sakit, ya kita tunggu saja hasil diagnosanya.
Ya, hanya tunggu diagnosanya, kemudian buat kita yang mendoakan, bisa dari jauh, bisa dari dekat, doanya pas saja. Semua ayat dalam Al-Quran bisa dibacakan. Atau kalau dalam kondisinya sekarat atau koma, bagus dibacakan surah Yasin. Ya, Iya. kalau kondisinya memang disebut sekarat, ya bagus juga kalau di telinga kanannya dibacakan tahlil, ditalkinkan tahlil. Walau kadang dia seperti tidak merespon, bacakan saja terus. Karena itu tugas kita ya, dalam mendampingi orang yang sedang dalam kondisi sakit jelang mautnya. Begitu Ibu Mi. Iya. Iya Ustaz, tapi sayang dia akan ditaruh di ICU Ustaz. Jadi kita nggak bisa masuk itu. Ya dari jauh saja didoakan. Ya, Izin ya Ustaz, matur oke. nuwun. Nggih. Ya, baiklah. Sekarang kita lanjutkan ya materi kita bahwa momen mendapati Allah dalam keadaan gembira itu penting sekali. Bayangkan Anda punya kebutuhan pada seseorang, katakanlah orang besar. Anda punya kebutuhan lewat dia. Anda kan butuh suasana yang nyaman ya. Dan dia juga nyaman untuk bisa diajak berkomunikasi, menjelaskan apa persoalan kita kepada dia, dan apa usulan solusi dari dia. Gitu kan? Nah dalam kondisi seperti itu kita butuh, jangan sampai dia dalam keadaan sedih, dalam keadaan marah, nggak bisa kan membantu urusan kita. Nah, begitu juga tentunya terutama dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapati Allah dalam keadaan gembira itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Ya, sangat istimewa. Bahkan salah ucap saja doanya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya, li syiddatil farah. Salah ngomong aja, wahai Tuhan engkau hambaku dan aku Tuhanmu, gitu ya. Itu pun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun redaksinya salah. Karena apa? Karena cinta. Nah, rasa cinta kepada Allah taala dan apalagi dalam kondisi bahagia, ya, itu tentu banyak sekali manfaat yang diterima. Pak Presiden kemarin membaca yang terhormat dalam pertemuan, lupa di situ ada tamu ketua PBNU, lupa disebut. Ya, wah ini salah sekretaris. Kalau dia bilang salah sekretaris ini, ya nanti tunggu ya sekretaris ya di ruang setelah acara ini. Masih ada di situ nggak nasibnya si sekretaris ini ya? Karena ini kan mempermalukan presiden dalam presentationnya ya. Dalam presentasinya di hadapan publik. Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman untuk minta maaf, untuk meminta nikmat dari Allah butuh kondisi yang sangat penting yaitu bagaimana mendapati Allah dalam keadaan bahagia. Betul nggak? Nah, cuma nggak bisa kita dapat itu kecuali dalam kondisi kita sudah faham tentang nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan ya? Nah, karenanya ilmu tentang mengenal nama dan sifat Allah terkait sama tobat-tobat kita ini penting juga ya. Jangan diabaikan. Ini sih pesannya. Ya, semoga Allah Ta'ala mampukan kita juga menjadi seperti orang-orang beriman yang fokus melihat momen Allah bahagia itu sesuatu yang istimewa. Saya agak gagal fokus ini. Ibu Eni Nasution Wartati lagi di mana ini? Dari kemarin kan jalan-jalan mulu. Lagi di mana posisi? Ya, Assalamualaikum. Anda, Waalaikumsalam. Ya, Survei.
lihat Gunung Syur. Bromo, pasir berbisik-bisik menyatakan cinta kepada Allah lebih dalam lagi. Masya Allah, bertambah cintaku Lagi di kepada Bromo. Allah saja. Ya, Enggak ngomong-ngomong ke Bromo tuh ada jalannya saudaranya dekat Bromo. berliku-liku. Berliku-liku. Ah, ya. Nah, Sama nanti siapa aja itu Januari rombongan perjalanannya? marilah. Lagi berapa orang rombongannya? Ah, ini berdua masih apa si Elia, tapi Ibu Berdua aja. Marti ada, Ibu Marti hotel. Dengan siapa? Nanti Dengan ada siapa? ketemuan. Wah, sinyalnya kurang bagus. Dia sedang berliku-liku rupanya di antara bukit-bukit ya di Bromo sana. Baik, jamaah rahimakumullah semuanya, mari kita lanjutkan dulu ya zikir kita dan senantiasalah mengambil momen-momen hebat bersama Allah ya. Momen-momen hebat itu bersama Allah adalah ketika Allah Lepas berbahagia menurun. mendapati kita dalam keadaan tobat. Baik, mari sama-sama kita berzikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين آمين ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mengambil berkah dari 3 surat pelindung, memohon perlindungan Allah pada kita hari ini. Bagi siapa saja yang sudah ikut berzikir pagi, tapi masih tertimpa musibah, bukan Allah tidak melindungi kita, mungkin terlalu besar dosa yang kita lakukan, tapi sebagian besarnya sudah dilindungi dan sudah dimaafkan oleh Allah. Ya,
Kalau nggak baca ini barangkali lebih parah kejadiannya. Bersyukur ya kita dimampukan oleh Allah bisa memohon perlindungan dengan 3 surat pelindung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya Allah, ada 1001 alasan yang bisa menimpa kami akibat banyaknya dosa-dosa kami. Lindungilah kami ya Allah dengan perlindungan-Mu yang paling sempurna. Mari kita mohon perlindungan lagi lewat asma-Nya yang husna dan semua kalimat Qur'an-Nya yang sempurna. Dengan hati yang penuh tunduk dan hina, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amin. Sekarang kita harus cepetan, segera, buruan bertobat yuk kepada Allah dengan beristighfar, karena inilah jalan kita untuk menutup celah musibah, celah kesedihan, karena dosa yang sudah kita lakukan, maksiat yang sudah kita kerjakan. Yuk beristighfar 100 kali. Sambil bertobat kembali kepada Allah, berjanji ingin bertobat dan berbuat taat sebagai pengganti maksiat. Astaghfirullah wa atubu ilaih, 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 astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah ya Ghafir, ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Ghaffar. Wahai Allah, Zat yang Maha Pengampun semua dosa-dosa. Wahai Allah, Zat yang Maha banyak mengampunkan dosa-dosa kami yang banyak. Ya Allah, yang Maha terus-menerus mengampunkan dosa-dosa, karena kami pun terus-menerus melakukan dosa-dosa. Yang Maha tidak pernah berhenti menghapuskan dosa-dosa, karena semua hamba-Mu terus melakukan dosa dan salah. Inilah kami ya Rabb, yang datang ke haribaanmu untuk memohon ampun atas semua dosa-dosa kami. Izinkan pula kami untuk kembali ke jalan-Mu, ke Shiratal Mustaqim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Untuk bertobat kepadamu ya Allah, mengganti dosa mencari pahala, mengganti maksiat ingin taat,
tidak ingin berjauhan denganmu, sebaliknya kami ingin dekat kepadamu. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar dengan sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amin. Mari sama-sama kita bertasbih kepada Allah dengan memujinya dan menetapkan sifat-sifat kesucian seluruhnya hanya kepada Allah saja. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Mari 3 kali kita baca. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Mari sama-sama kita baca 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari sama-sama kita membaca 7 kali. Insya Allah Allah cukupkan semua kebutuhan kita pada hari ini. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah,
لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Mari sama-sama kita bertahlil 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mari 100 kali kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.